Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku kelas atur yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari Kamis ini kita bisa melanjutkan dan belajar bersama tentang materi pendidikan agama Islam yang berjudul Gemar Beramal Soleh dan Berbaik Sangkah kepada Sesama. Anak-anakku, akhwat dan ikhwan, kita mulai. Berbuat baik pada hakikatnya itu adalah kebaikan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya, atau di dalam kalimatnya itu hal jazaul insan alal insan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Baiklah, kita lanjut. Ini ada dalil tentang surat Al-Isra, ya, tentang perilaku gemar beramal soleh. Nanti kita pahami bersama-sama. Yang pertama yang artinya itu demi masa. Yang kedua, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kesabaran. Jadi kalau kita tidak berbuat kebaikan, bahkan kita diecap sebagai manusia yang berada di dalam kerugian. Maka dari itu, tanamkan pada diri manusia, khususnya kita, akhwat dan ikhwat, kelas atur yang dimuliakan Allah, tanamkan sikap kebaikan senantiasa tumbuh di dalam diri kita, agar kita senantiasa mampu memberikan manfaat kepada orang yang banyak, atau khairukum, atau di dalam kalimatnya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Baiklah anak-anakku, kelas atur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut tentang perilaku beramal soleh. Kemudian Allah bahas lagi di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 97. Maka Allah katakan, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun yinahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi setiap kita menanam kebaikan, kalau yang awalnya tadi setiap kebaikan itu akan kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Tapi Allah tambahkan dalilnya, Allah jelaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anakku atur, dari dua hadis dan dua dalil ini yang telah kita pahami, maka kita ambil poin-poin pentingnya. Untuk selanjutnya kita akan memahami lagi tentang berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minaz-zanni inna ba'daz-zanni, ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi saat kondisi seperti ini, maka kita senantiasa berhusnuzon dengan siapapun dan melatih diri kita agar senantiasa berbaik sangka baik kepada keluarga, baik kepada teman, bahkan kepada siapapun, maka kita tanamkan untuk berbaik sangka.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kelas aktur. Kita lanjutkan, kemudian dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, ya. Jadi kalau kita senantiasa mencari kesalahan teman kita, mencari kesalahan orang terdekat kita, mencari kesalahan orang yang tidak kita senangi, maka kita itu seperti memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Tentunya kita tidak mau. Maka dari itu senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kelas aktur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam membahaskan sebuah hadis, ya, melalui Abdullah bin Amr radhiyallahu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor, bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, sesuai dengan judul kita, maka senantiasa kita memperbaiki akhlak kita dari berbagai macam keterangan dalil yang telah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan akhlak-akhlak yang baik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhiran anakku, yaitu tentang hadis tentang berbaik sangka. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat prasangka, karena sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, dan janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu belakang membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci, dan hendaklah kamu semua menjadi hamba Allah yang bersaudara. Pada hakikatnya hadis ini mau menceritakan kepada kita bahwa kita jauhi sifat dusta dari pembicaraan, atau kita juga jauhi mencari-cari kesalahan orang lain atau memata-matai kesalahan orang lain. Hilangkan sifat dengki, dan janganlah kita saling membenci. Hendaklah kita semua menjadi hamba Allah yang bersaudara, damai, rukun, dan tentram. Anak-anakku kelas aktur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah untuk materi kita hari ini pada hari Kamis yang insyaallah memuliakan ini. Maka dari itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.